Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsabila Nugraha dengan NPM 1905081015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan penghawaan pada rumah tinggal. Pengertian penghawaan. Penghawaan alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka, seperti ventilasi, lubang angin, jendela, dan pintu yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. Sedangkan sistem penghawaan buatan adalah sistem pengaliran udara dari tempat atau ruang ke suatu tempat yang lainnya, dengan bantuan alat elektronik. Pertukaran udara di dalam bangunan sangat penting untuk kesehatan. Aliran udara yang bergerak dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit, sehingga dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi penghuni rumah. Selain itu, di dalam bangunan banyak terbentuk uap air dari berbagai macam aktivitas seperti memasak, mandi, dan mencuci. Uap air ini cenderung mengendap di dalam ruangan dan membuat ruangan terasa lembab jika sirkulasi udara tidak lancar. Waktu pengamatan adalah pada setiap hari Selasa, tanggal 9 sampai 30 November 2021, pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00. Arah bangunan menghadap ke arah barat pada bagian depan dan bagian belakang ke arah timur. Jenis bukaan yang ada yaitu berupa jendela, pintu, dan lubang udara. Udara masuk melalui bukaan berupa jendela, pintu, dan lubang udara. Ruangan yang ada adalah ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur 1, kamar tidur 2, dapur, dan kamar mandi. Rumah berada pada komplek perumahan di mana rumah saling menempel dengan rumah yang lainnya. Vegetasi yang ada pun hanya tanaman hias karena rumah berada tepat di pinggiran komplek yang tidak dapat ditanami pohon besar. Ruangan yang pertama yaitu ada ruang tamu. Luas ruang tamu kurang lebih 3 meter x 4 meter. Udara yang masuk berasal dari bukaan berupa jendela, pintu utama, dan lubang udara. Tidak dibutuhkan penghawaan buatan pada jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 karena udara yang masuk sudah cukup. Namun, apabila cuaca sedang panas dan bukaan tertutup, diperlukan penghawaan buatan seperti kipas angin atau yang lain. Tabel analisa. Pada minggu ke-1, nama ruang yaitu ruang tamu, ukuran ruang 3 meter x 4 meter, jumlah penghuni yang ada 1, aktivitas yang membuka pintu, warna pakaian baju, warna coklat dan celana hijau. Jenis pakaian kaos, suhu yang ada pukul 14.00 yaitu 30 derajat, pukul 15.00 28 derajat, pukul 16.00 28 derajat. Penghawaan buatan yang ada tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari masuk tidak terlalu banyak karena cuaca mendung. Pada minggu kedua, jumlah penghuni 1, aktivitas membuka pintu, warna pakaian putih, jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.00 itu 31 derajat, pukul 15.00 27 derajat, pukul 16.00 27 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari masuk sudah cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu ketiga, jumlah penghuni masih 1, aktivitas membuka pintu, warna pakaian coklat, jenis pakaiannya katun, suhu pada pukul 14.00 32 derajat, pukul 15.00 31 derajat, pukul 16.00 30 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu keempat, jumlah penghuni 1, aktivitas masih membuka pintu, warna pakaian hitam, jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.00 31 derajat, pukul 15.00 30 derajat, pukul 16.00 30 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari masuk cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Yang kedua ada kamar tidur. Luas kamar tidur kurang lebih 2,5 x 2,8 meter. Udara masuk berasal dari bukaan berupa jendela dan lubang udara. Pada pukul 14.00 sampai 16.00 diperlukan adanya penghawaan buatan, seperti kipas angin atau yang lainnya karena jendela terbuka hanya sedikit. Tetapi jika kamar tidak digunakan, tidak diperlukan adanya penghawaan buatan. Tabel analisa pada minggu pertama, jumlah penghuni 1, aktivitas belajar, warna pakaian baju coklat dan celana hijau,
jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.00 30 derajat, pada pukul 15.00 28 derajat, pukul 16.00 28 derajat. Pengawaan buatan kipas angin, udara masuk cukup baik, sinar matahari yang masuk tidak terlalu banyak karena cuaca yang mendung. Pada minggu kedua, jumlah penghuni 1, aktivitas belajar, warna pakaian putih, jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.00 31 derajat, pukul 15.27 derajat, pukul 16.27 derajat. Penghawaan buatan kipas angin, udara masuk cukup baik, sinar matahari yang masuk cukup baik, dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Minggu ketiga, jumlah penghuni 1, aktivitasnya istirahat, warna pakaian putih, jenis pakaian kaos, suhu pukul 14.32 derajat, pukul 15.31 derajat, pukul 16.30 derajat. Pengalaman buatan yaitu kipas angin, udara masuk cukup baik, sinar matahari masuk cukup baik, dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu keempat, jumlah penghuni 1, aktivitasnya istirahat, warna pakaian hitam, jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.31 derajat, pukul 15.30 derajat, pukul 16.30 derajat. Pengalaman buatan kipas angin, udara masuk cukup baik, sinar matahari masuk cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Lalu ada kamar tidur kedua, luas kamar tidur kurang lebih 2,5 kali 3 meter, udara yang masuk berasal dari bukaan berupa pintu dan lubang udara. Pada pukul 14.00 sampai 16.00 diperlukan adanya pengawal buatan, seperti kipas angin atau yang lainnya. Angin hanya dapat masuk melalui pintu kamar dari ruang tamu sehingga dibutuhkan penghawaan buatan agar kamar tidak terasa panas. Tabel analisa pada minggu ke-1, jumlah penghuni 1, aktivitasnya istirahat, warna pakaian baju putih dan celana hitam, jenis pakaiannya kaos, suhu pada pukul 14.30 derajat, pukul 15.28 derajat, pukul 16.28 derajat. Pengalaman buatan yaitu AC, udara masuknya cukup baik, sinar matahari masuk hampir tidak ada karena cuaca yang mendung. Pada minggu kedua, jumlah penghuni 1, aktivitas istirahat, warna pakaian hitam, jenis pakaiannya kaos, suhu pada pukul 14.31 derajat, pukul 15.27 derajat, pukul 16.27 derajat. Penghawaan buatannya AC, udara masuk cukup baik, sinar matahari kurang, dan memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu ketiga, jumlah penghuni 0, aktivitasnya tidak ada, warna pakaian tidak ada, jenis pakaian tidak ada, suhu pada pukul 14.32 derajat, pukul 15.31 derajat, pukul 16.30 derajat. Penghawaan buatannya tidak dibutuhkan karena tidak ada penghuni. Udara masuk cukup baik, sinar matahari yang masuk kurang dan memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu 4, jumlah penghuni 1, aktivitas istirahat, warna pakaian putih, jenis pakaian katun, suhu pada pukul 14, yaitu 31 derajat, pukul 15.30 derajat, pukul 16.30 derajat. Pengalaman buatan tidak dibutuhkan, udara masuk cukup baik, sinar matahari yang masuk kurang dan memerlukan pencahayaan buatan. Lalu ada dapur, luas dapur kurang lebih 3 meter x 3 meter, udara yang masuk berasal dari bukaan berupa pintu dan lubang udara. Tidak dibutuhkan penghawaan buatan pada jam 14.00 sampai 16.00 karena udara yang masuk sudah cukup. Pada bagian belakang dapur juga terdapat celah udara yang terbuka sehingga dapur tidak perlu penghawaan buatan lagi. Tabel analisa pada dapur minggu pertama, jumlah penghuni tidak ada, suhu pada pukul 14.30 derajat, pukul 15.28 derajat, pukul 16.28 derajat. Penghawaan buatannya tidak dibutuhkan. Udara masuk baik, sinar matahari yang masuk tidak terlalu banyak karena cuaca mendung. Pada minggu kedua, jumlah penghuni juga tidak ada, suhu pukul 14.31 derajat, pukul 15.27 derajat, pukul 16.27 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari yang masuk sudah cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Pada minggu ketiga juga sama, penghuni tidak ada, suhu pukul 14.32 derajat, pukul 15.31 derajat, pukul 16.30 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari yang masuk sudah cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan.
Minggu keempat, jumlah penghuni 1, aktivitas memasak, warna pakaian hitam, jenis pakaian kaos, suhu pada pukul 14.31 derajat, pukul 15.30 derajat, pukul 16.30 derajat. Penghaluan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari yang masuk sudah cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Lalu ada kamar mandi, luas kamar mandi kurang lebih 1,5 kali 1,5 meter, udara yang masuk berasal dari bukaan berupa pintu dan lubang udara. Tidak dibutuhkan penghawaan buatan pada jam 14.00 sampai 16.00 karena udara yang masuk sudah cukup. Tabel analisa pada kamar mandi, minggu pertama, jumlah penghuni tidak ada, suhu pada pukul 14.30 derajat, pukul 15.28 derajat, pukul 16.28 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari yang masuk tidak terlalu banyak karena cuaca mendung. Minggu kedua, sama jumlah penghuni tidak ada, suhu pada pukul 14.31 derajat, pukul 15.27 derajat, pukul 16.27 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari masuk cukup baik dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Minggu ketiga, jumlah penghuni tidak ada, aktivitas tidak ada, suhu pada pukul 14.32 derajat, pukul 15.31 derajat, pukul 16.30 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari cukup baik dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Minggu keempat bersama, jumlah penghuni tidak ada, suhu pukul 14.31 derajat, pukul 15.30 derajat, pukul 16.30 derajat. Penghawaan buatan tidak dibutuhkan, udara masuk baik, sinar matahari cukup dan tidak memerlukan pencahayaan buatan. Kesimpulan, penghawaan alami atau ventilasi alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. Pada pukul 14.00 sampai 16.00 WIB, udara yang masuk pada ruang-ruang yang ada pada rumah sudah baik, namun masih dibutuhkan penghawaan buatan pada beberapa ruang yang ada. Ventilasi yang ada adalah sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Sistem ini meletakkan bukaan pada arah yang berhadapan, sehingga terjadi pertukaran udara dari dalam keluar bangunan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.